Teksi, kita harus menikah. Papa sudah setuju kok. Kamu mau menikah dengan seorang pemain band yang bekerja di malam hari, dari pub satu ke pub yang lain? Itu tidak penting. Kan Teksi orang yang beragama, bukan pembunuh, bukan morfinis, dan lain-lain. Yang jelas, setelah kita menikah, Teksi harus siap menghadapi perubahan. Teksi tidak main band lagi, dan kita berdua akan membangun anak-anak perusahaan dari perusahaan Papa. Tapi Teksi harus potong rambut dulu, biar cakepnya kelihatan. Ya. Teksi, kapan dong Tavana dikenalkan sama keluarga Teksi? Hari Minggu saja. Keluarga saya baik-baik semuanya. Hanya saja selalu kekurangan. Saya dan ibu tiri saya pontang-panting bekerja, tapi selalu kurang. Ayah saya harus cuci darah setiap bulan. Bahkan akhir-akhir ini sudah 3 kali dalam 2 bulan. Ya, pasti suatu saat sehari sekali. Siska? Siska? Siska, bangun, baru jam 7 udah tidur. Oke, Mek. Bu, rumahnya dibersihkan ya. Tavana mau datang hari Minggu. Oke, Mek. Oke, Mek. Oke juga, Mek. Bu, kapan ayah mau cuci darah lagi? Minggu depan. Oh. Mek, Hah? kulkasnya udah bener tuh. Teman Siska yang benerin. Oh ya? Yo, Mek. Kalau gitu gue mau beli buah dulu deh. Asik. Emangnya buat lo? Buat Tavana. Taksi, Kenapa? titip. Titip apa? Ekstasi. Ekstasi. Emangnya kamu mampu beli? Harganya kan 200.000 sebutir. Sekarang udah murah banget. Berapa sih sekarang, Sis? Gue kan pelajar. Mana gue tahu, Mek. Sekarang udah 30.000. Tahun depan bakal jadi 1.000 perak sebutir. Telah diberantas apa jadinya gue nggak tahu. Jadi mau titip apa? Popcorn aja, Mek. Jangan ekstasi. Saya harus mendekam di penjara selama 2 tahun setengah karena membunuh. Kenapa itu harus terjadi? Jalan hidup saya pun total berubah. Teksi, Tavana tidak mau punya anak dari seorang pembunuh, apapun alasannya. Teksi, Tavana tidak mau punya anak dari seorang pembunuh, apapun alasannya. Saya kehilangan orang-orang yang saya cintai. Hilang segala-galanya. Kini saya sendiri. Hampa rasanya. Ayah saya tercinta meninggal dunia karena tak mampu membiayai pengobatan. Kini ibu dan adik tiri saya pulang ke Semarang. Tak tahan hidup di Jakarta lagi. Siska, ibu. Oke, Mek. Oke, Mek. Saya ingat. Oke, Mek. Saya dipanggil Mek. Satu lagi orang yang saya cintai, Tavana, juga telah pergi.
dengan meninggalkan sejuta cinta dan harapan. Terus gimana? Hei, berita terbaru. Gue dapat cowok keren. His name is Taxi. Texas. Dar. Ciumannya, rasanya urat-urat saraf bagian pinggul ketarik semuanya. Kok sepupu gue ini mencibir aja? Kenapa? Apa ceritanya kurang menarik? Kamu ngomong apa sih, Nen? Soal pacar baru, Kak Angela. Terus cowok kamu mau dikemanain? Enggak deh ya. Cukup 2 minggu aja pacaran sama dia. Habis belum ngeluarin 1 juta aja udah minta-minta. Emang kalau yang baru itu nggak pelit? Oh, kalau Taxi sih biar pelit nggak apa-apa. Kalau perlu semua keperluannya aku yang tanggung. Asal jangan pelit sama itu. Terus jorok kamu. Pasti Taxi. Pasti Taxi nih. Siapa lagi si Taxi? Pacar dia yang baru. Terus si Tantra gimana? Itu sudah lama diputusin. Kak Alex, nanti malam Taxi mau datang. Wah, Kak Alex kalau maco deh sama dia. Hei, Taxi mau datang nanti malam. Bagi-bagi ya. Emangnya es krim dibagi-bagi? Kak Alex, body Wulan boleh juga tuh. Kau kapan dewasanya sih? Kapan-kapan. Malam. Malam. Di rumah ini cewek semuanya. Sebentar ya. Makasih. Rini, Bulan, Mona, Kak Angela, Taxi datang. Kenalkan, ini Wulan. Taxi. Hai. Ini Rini. Hai. Taxi. Dan ini Mona. Nice Taxi. to meet you. Makasih. Gimana? Oke nggak? Kapan-kapan boleh pinjem dong. Enak aja, emang dia penggaris dipinjem. Taxinya pinter banget. Kami kembali ke kamar dulu ya. Dah. Nancy orangnya bosenan. Kalau sudah putus, saya akan kejar dia habis-habisan. Kalau gua bukan nunggu putus, nunggu Nancy meleng. Sedikit meleng, gua langsung bupati di depan dia. Bupati. Iya, bupati, buka paha tinggi-tinggi. Kalau saya buka sekwil dah. Apaan tuh? Sekitar wilayah dada. Entar, kita lihat aja nanti. Oh, lu suka laki-laki juga, Mon? Bukan suka lagi. Seksual banget loh. Ya, untuk sementara sendiri saja dulu. Kak Alex? Senyumnya jangan lama-lama, nanti kering. Kak Angela, tadi malam kok dipanggil nggak mau keluar? Kamu sih manggilnya nggak niat. Taksi pulang jam berapa semalam? Baru pulang sejam yang lalu. Kasihan dia, pulangnya jauh sekali. Hati-hati loh, Nens. Kalau sampai ketahuan Alex, bisa marah besar. Kalau kamu yang dimarahin sih, aku nggak peduli. Saya kasihan sama Alex loh. Darah tingginya itu. Oh iya dong, Nancy kan sebelum ngeluarin taksi dari kamar ngecek dulu. Ya sudah, sekarang kamu sarapan dulu, kemudian tidur. Pasti kamu ngantuk. Tadi malam kita nggak ngapa-ngapain kok. Cuma tidur sambil pelukan. Saya makannya nanti aja ya. Mau bawa baju-baju kotor ke laundry sama spraynya sekalian. Loh, katanya kamu nggak ngapa-ngapain? Iya, tadi malam memang enggak.
Tapi tadi pagi ada. Habis, bukan cuma saya sama Taxi yang bangun. Taxi Junior juga bangun. Nancy, kalau kakek nenek sampai tahu, saya bisa dimarahin sama keluarga kita. Harapan mereka kamu tinggal di sini bisa berubah. Tapi nyatanya, Silakan. Terima kasih. Sudah makan belum, Tex? Sudah. Nancy biasanya pulang jam berapa? Sebentar lagi kok. Udah lama kos di sini? Sudah setahun, 2 bulan, 3 hari. Kalau Rini? Saya baru 4 bulan. Terus kerja di mana? Ya, di Tempo. Tempo? Iya, Tempo-tempo kerja, Tempo-tempo enggak. Serius nih. Baru serius. Kalau udah 2 rius, baru saya cerita. 2 rius? Saya kerja di perusahaan swasta sebagai staf marketing. Kalau gue juga di perusahaan swasta sebagai sekretaris. Ya nanya siapa? Saya cuma nanya Rini kok. Taxi bisa aja deh. Iya nih. Marah. Tex, sudah kenal belum? Belum? Sepupunya Nancy, ibu rumah tangga di sini dan ibu kos kita. Angela. Taxi. Silakan. Iya. Sudah lama? Baru 20 menit. 20 menit. Belum dikasih minum. Oh, iya ya. Sorry ya, Tex. Sebentar. Tunggu ya. Oh ya, saya ke kamar dulu ya. Banyak pekerjaan kantor. Maklum, belum jadi bos. Yuk kak. Iya ya. Rin, kapan kita nyanyi lagi? Malam minggu. Benar ya? Iya. Aduh, repot-repot. Sekali-sekali nggak apa-apa. Kakak, tidak usah. Terima kasih, Lan. Diminum? Saya bingung harus manggil apa sama Anda. Panggil Angela saja. Bagaimana kalau sama seperti yang lain? Boleh juga. Kak Angela, apa sudah lama tinggal di sini? Sudah 3 tahun. Oh, Semenjak saya dan Alex menikah. iya. Sebaiknya kamu panggil saya Angela saja. Kedengarannya kaku kalau kamu panggil saya dengan embel-embel kakak. Di depan suami. Tetap saja Angela. Lagi pula saya dan Nancy hanya beda 2 tahun. Mungkin kamu lebih tua dari saya. Halo? Sayangku udah ada. Udah lama? Baru 20 menit. Mau kemana? Mau lihat Melanie, jangan-jangan sudah pipis. Oh. Terima kasih sudah nemenin Lexi ngobrol.
kan sudah punya anak. Kok lo biarin mereka berdua aja? Kalau sama gue, itu baru beresiko. Iya, tapi Kak Angela pernah cerita-cerita masalah pribadi sama saya. Katanya Alex sudah menurun gaya genjotnya. Enggak juga. Kemarin sama gue masih oke. Pak Alex maco juga loh. Hus, jangan begitu. Gue sih, biar maco kayak apa, kalau suami orang, gue nggak berani. Kalau Teksi nih, harus Hah? Diapain? Ayo bilang. Diapain? Hah? Ayo Nih. bilang diapain? harus diginiin. Aduh. Selamat pagi. Pagi. Teksi pulang jam berapa semalam? Cepat. Sebelum jam 12, dia kan harus kerja tengah malam. Apaan tuh di leher kamu? Emang kelihatan? Berantai-rantai begitu masa nggak kelihatan? Masa? Kalau kelihatan berarti di sini juga kelihatan dong. Biasanya nggak pernah merah. Sorry ya kak. Ya terserah kamu lah. Kak, bagaimana kalau Teksi kos di sini? Kan masih ada kamar kosong. Jangan Nan. Nanti tiap malam kamu ajak dia tidur di kamar kamu. Nggak akan lagi. Percaya deh sama Nancy. Kalau kita mau begituan terus, mendingan kita ngontrak rumah bareng. Saya kasihan sama dia. Rumahnya jauh dari tempat kerja. Sementara kalau di sini jalan kaki juga bisa. Nanti saja deh. Kakak rundingkan dulu sama Alex. Kak, tapi jangan cerita ya. Iya. Halo. Mon, si Rini ada di dekat kamu. Iya, kenapa? Bilangin Teksi jadi kos. Oh ya? Yoi, udahan ya. Oke, nanti saya sampaikan. Dah. Dari siapa, Mon? Teksi jadi kos. Alamak, harus beli baju tidur yang baru nih. Mona, Rini, Wulan, sarapan dulu. Iya, Kak Angela. Mona, Iya. Rini, sarapan yuk. Iya. Yuk. Sebentar, aku ada yang lupa. Kalian duluan aja. Iya deh. Oke. Teksi, bangun.
Duluan deh, saya ganti pakaian dulu. Aku suka banget sama dia. Aku juga suka. Badannya keker ya. Lihat tuh. Mata lu. Iya tuh. Hati-hati ya. Iya. Kak Angela, pergi dulu ya. Ah ya, hati-hati ya. Bulan sudah pergi. Masih di atas lagi dandan. Kak, ini untuk 2 bulan. Ah ya, thanks ya. Ya, jalan dulu ya. Ya, ya. Dah. Taksi saya pergi dulu ya.
nanti malam kamar saya nggak kunci ya. Hmm. Dah. Dah, hati-hati ya. Hai. Hai. Teksi udah bangun belum ya? Sudah berenang malah. Teksi. Teksi. Pagi. Hai saya. Kak, Nancy kuliah dulu ya. Iya. Dah. Aku pergi ya. Dah. 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 Hati-hati. Melanie, jangan rewel ya. Angela. Angela. Maafkan saya. Saya memang keterlaluan. Angela. Angela. Angela, I'm sorry. Maaf, saya keterlaluan. Saya selalu menganggap semua wanita itu sama. Begitu wanita itu menarik buat saya selalu ingin ciumnya. Tapi wanita seperti itu tidak banyak. Angela perempuan pertama yang menolak. Itu baik buat saya, agar saya lebih berhati-hati memperlakukan wanita. Maaf ya, kita main piano lagi. Saya akan berdiri 2 meter dari hadapan Angela.
Bagaimana dokter? Pak Alek, Melanie sehat-sehat saja. Dia hanya merasakan perih di bagian saluran pernapasan hidungnya. Oh, syukurlah kalau begitu. Iya. Saya permisi. Baik dokter. Terima kasih. Oh ya, saya sudah berikan vitamin. Jangan lupa diminumkan ya, karena itu sangat membantu Melanie. Mari. Ya, Mari. Lain kali kalau mau tidur, Melanie harus ada di kamar. Jangan dibiarkan dia bermain sendiri di bawah. Kalau dia jatuh dari tangga atau dari teras, dia bisa mati. Mengerti? Jawab. iya, Angela mengerti. Udah ya, saya ke kamar. Apa kamu nggak kerja? Bagaimana kalau we play again? Capek, besok saja. Dah, Dah, Tex. Bener nih nggak mau. capek. Belum tidur, Belum, Alex? sudah pergi. Kok Dia sadar akan penyakitnya. Dia takut kena stroke lagi. Sudah biasa kok. Kalau dia marah, dia tidak mau tinggal di rumah. Dia bisa marah terus. Kadang-kadang saya juga harus pergi. Taksi. Kejadian tadi siang tak akan terlupakan. Untuk pertama kalinya saya mengkhianati cinta suami saya. Ya, saya memang manusia biasa yang lemah. Seharusnya saya sudah mengusir kamu dari rumah ini. kenapa belum? Karena saya hanya... mungkin saya tidak bisa membedakan antara cinta dan nafsu. Sejak saya melihat kamu untuk pertama kalinya, saya memang tertarik dan suka sama kamu. Tapi itu tidak boleh, karena saya sudah bersuami. Tapi... seperti yang saya katakan tadi, saya atau mungkin juga kamu hanya manusia biasa. Kita memang manusia biasa yang lemah.
Bulan, bagaimana lo pindah cari kos lain? Biar gue bisa datang-datang. Tentunya kita bisa melakukan sepuas-puasnya tanpa rasa takut. Terusin. Ayo terusin. Gue nggak bisa, gue takut. Saya Sun ya. Beli nggak? Kasih nggak? Baju dibuka ya. Nggak usah deh, ini. Berbaring ya. Enak nggak ini? Celana dibuka ya. Mulai aja ya ini ya. Sakit nggak? Sakit. Rin, gimana kalau kamu cari tempat kos lain? Biar kita bisa melakukan dengan sepuas-puasnya ya. Kita tunda dulu ya ke tempat kos kamu yang baru ya. Kita tunda dulu deh ya. Tunda deh. Nah, besok aja ya, besok ya. Udah dulu deh. Kalau kamu nggak terusin, saya akan berteriak. Ya deh. Tapi kamu yang di atas ya. Makanya jangan macem-macem sama saya. Ngapain kamu kesini? Pengen tidur dekat kamu. Kamu boleh tidur di sini, tapi ambilkan dulu baju saya. Oke. Kira-kira ada yang tahu kamu kesini? Enggak.
dengan tanpa rasa was-was. Iya, tapi kita terusin dulu ya. Aku mau ambil rokok. Edan, dia ngulangin lagi perbuatannya. Coba, bagaimana kalau Teksi lihat? Atau tamu saya? Dan juga bukan baru sekali ini. Beberapa kali saya lihat dia suka berpakaian tipis, tanpa bra, dan duduk seenaknya. Tolong kamu bilangin supaya dia segera angkat kaki dari sini. Tinggal saja di rumah kakak kamu. Atau kalau perlu, kita kontrakin dia rumah. Bilangin ya. Iya. Gak apa-apa. Saya juga memang punya pikiran mau pindah. Sejak Kak Angela bikin kos-kosan di belakang. Kamu cari saja kontrakan di koran. Terus kamu tanya, berapa harganya? Biar Alex yang bayar. Gampang. Bagaimana dengan Teksi? Terserah dia aja. Mau terus boleh. Tapi kalau mau berhenti, saya nggak mau tinggal lagi sama dia. Sudah bosan. Ya, sekali-sekali sih boleh datang. Selamat malam, Teksi. Selamat malam. Tex. Ya. Teksi, Nancy sudah pindah. Gak apa-apa. Saya kan sudah punya Nancy yang lain. Tapi hubungan kamu dengan Nancy yang lain tidak bisa selamanya. Udah, Teksi. Alex mau pulang. Udah.
Angelo? Angelo? Emangnya lo doang cewek di rumah ini? Hah? Melanie? 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 Alex, ampun. Maaf, Pak. Kalau saya ikut campur, Pak. Ibu tentunya tidak menghendaki Melanie hilang. Iya, ini masalah kami berdua. Saya hanya kesal sama istri saya. Dia ceroboh. Ceroboh sekali. Sudah berapa kali keluarga saya terkena ataupun nyaris dicelakakan orang. Saya berapa kali di tempat umum akan dibunuh orang. Sebulan setelah menikah, istri saya nyaris diperkosa dan diculik. Untung saja ada polisi yang datang menolong. Tapi sampai sekarang, polisi tidak dapat menangkap pelaku kejahatan itu. Hanya satu orang yang dapat ditangkap. Dalam keadaan tidak bernyawa. Dia telah dibunuh oleh orang sial yang ikut membantu polisi. Sekarang giliran anak saya diculik. Pekerjaan Anda berisiko tinggi, Pak. Kamu kok betah memandang orang yang lagi ciuman? Aku hanya memikirkan Melanie. Tapi tidak perlu harus memandang taksi seperti itu, kan? Alex. Tanggal berapa dia masuk kos?
13. Oke, 5 hari lagi. Setelah itu saya tidak mau lihat dia lagi. Ada di rumah ini. Kamu pasti akan berselingkuh jika dia terus kos di sini. Toh, Nancy sudah tidak lagi tinggal di sini. Don't touch me. Kamu beberapa hari ini selalu menghindar. Dalam suasana seperti ini, saya tidak bisa melakukannya lagi, Teksi. Karena Alex sudah mencium tanda-tanda kalau saya menyukai kamu. Dan kemarin dia menyuruh saya untuk tidak memperpanjang kosmu di sini. Oke, saya akan pindah. Kalau perlu besok pagi. Tapi saya mau menciummu untuk yang terakhir. Bagaimanapun besarnya kesalahan saya, jangan membunuh. Kamu akan mendapat kesulitan, Lex. Sekarang angkat kaki dari sini. Sebelum tembakan kedua memporak-porandakan semua isi kepala. Oke, saya pergi. Semua ini kesalahan saya. Saya lebih dulu mencintai istrimu. Saya ingin sekali melakukan hubungan seks dengannya sejak pertemuan pertama. Tapi saya berusaha menahan dan mengurungkan niat jelek itu. Dan malam ketiga, pintu kamar saya diketuk seseorang. Saya pikir Nancy, tapi ternyata istrimu. Dia terus terang malam itu agar saya mau menjamah tubuhnya. Dan malam ini adalah untuk yang ke-20 kalinya kami melakukan hubungan seks. Kamu memang sakit jiwa. Iya, memang saya sakit jiwa. Saya kecanduan seks. Begitu juga istrimu. Buat apa mengarahkan pistol tapi takut menembak? Ini sasarannya. Tembak! Saya pergi dari sini. Perempuan lebih butuh seks daripada laki-laki. Jamah dia setiap hari supaya tidak menjadi penggoda laki-laki. Urus istrimu yang maniak itu.
Kau berselingkuh di saat Melanie hilang. Kesalahanmu tidak dapat diampuni, Angela. Pergi kau dari rumah ini. Alex, jangan. Pergi kau. Pergi. Alex. Hati-hati sayang. Dengan penyakit kamu. Kau pengkhianat keluarga. Jangan sebut kata-kata sayang lagi. Pergi. Alex, maafkan aku. Angela telah mengkhianati kamu dan Melanie. Angela salah. Saya permisi dulu. Ini alamatnya. Kamu bisa hubungi saya kapan saja. Taksi. Taksi, mau kemana? Gue cabut dulu. Selamat berpisah. Maaf. Gue cuma bisa datang 2-3 kali ke tempat kos kalian. Nggak kuat dong ngeladenin 5 dalam semalaman. Salam buat Bulan kalau ketemu. Bilangin goyangnya paling enak dari semuanya. Yuk. Biasakan kalau main sama laki-laki yang nggak dikenal dekat, pakai kondom. Iya. Biar nggak ketularan AIDS. Kamu sudah ketularan. Yang benar. Bercanda. Taksi, yang benar. Halo, Halo, taksi. ada apa sayang? Kangen. Sama, saya juga kangen. Saya bisa merasakan dan membayangkan bagaimana duka di hatimu, Angela. Kehilangan suami dan anak tercinta. Hasil visum et repertum menunjukkan bahwa suamiku meninggal karena dibunuh. Mereka menemukan ini.
tertancap di ubun-ubun kepalanya. Dalam penyelidikan itu, jendela kamarku terbuka dan mereka menemukan sidik jari kamu di sana. Apakah kau membunuh suamiku? Apakah kau menculik Melanie? Ya, Saya akan memberimu sebagian besar harta saya setelah kamu mau mengembalikan Melanie. Saya tidak butuh uang. Kalau bukan uang, untuk apa kamu mengambil Melanie? Saya butuh itu. Angela. Tadinya saya tidak punya niat untuk membunuhmu. Kamu berani sekali mengajak diskusi dengan pembunuh di tempat sepi begini. Sekencang apapun larimu, aku bisa menangkapmu. Saya selalu membawa pisau sejak saya keluar penjara. Angela, sebelum kamu mati, saya punya cerita untukmu. Suatu malam, sekitar 3 tahun yang lalu, seorang wanita cantik diperkosa dan hendak diculik 4 pemuda. Entah suruhan siapa. Tiba-tiba seorang pemuda miskin yang dalam kesusahan mengetahui peristiwa itu. Ayahnya sakit keras berbiaya. Harapan satu-satunya untuk mengatasi kesulitan ekonomi keluarga tertumpu pada pacarnya. Anak dari keluarga yang sangat berkecukupan. Saat dia menolong seorang wanita yang akan diperkosa dan akan diculik itu, terjadi musibah. Membela diri, dia merampas pisau salah seorang penjahat dan menusuk pinggang kanan pemilik pisau itu sampai mati. Polisi datang menangkapnya, dipenjarakan 3 tahun, dan dia kehilangan segala-galanya. Kalau saja wanita yang tertolong itu mau menjenguk sekali saja dengan membawa ucapan terima kasih, maka wanita yang bernama Angela dan anaknya Melanie tidak perlu mati hari ini. tahan! Melanie belum ditemukan. Tembak saja dia. Melanie dalam keadaan selamat.